Saya tanpa saya sadari telah mengalami apa yang dikenal dengan istilah digital addiction. Saya menjadi kecanduan dengan apa? Dengan internet, kecanduan dengan Facebook, YouTube dan hal tersebut ya. Dan tanpa saya sadari, saya sedang terjerumus, dengan kata lain ya. Saya sedang terjerumus. Padahal pembuat smartphone sendiri ya, iPhone designer, ini iPhone ya. iPhone designer sendiri sudah mengetahui bahwa bahwa iPhone yang mereka buat ini dapat menimbulkan kecanduan. Itu sudah secara terbuka dinyatakan oleh desainer dari iPhone pada saat mereka membuat misalnya eternal scrolling dan lain sebagainya. Itu semua sudah diatur sedemikian rupa. Dan pelajaran kita kemudian bertanya. Satu pertanyaan nanti saya akan coba jawab secara pribadi. Ya. Kesaksian pribadi mungkin di akhir, pada saat di bagian tambahan. Ya. Apa saja cara-cara yang secara pribadi telah Anda alami dalam kenyataan yang tidak hanya dari konflik kosmik ini, tetapi juga tentang kemenangan yang dapat kita klaim bagi diri kita sendiri di dalam Yesus. Jadi, apakah cara yang secara pribadi yang mungkin saya pribadi telah lakukan ya? Yang telah alami pada saat saya merasa ketidakberdayaan, ya, tidak berdayaan pada saat kita menghadapi serangan setan yang begitu hebat datang pada. Bagaimana kita mendapatkan kemenangan yang dapat kita sendiri miliki. Pertanyaan kedua, mengapa memenangi kemenangan Yesus pada saat dia digoda oleh setan, ditawarkan oleh dunia, dia dapat apa? Kalahkan, dia katakan apa? Ada tertulis. Jadi serangan-serangan setan, tawaran-tawaran duniawi, dia jawab dengan apa? Firman Tuhan. Dia jawab dengan firman Tuhan. Itulah ya. Mengapa memahami kemenangan Yesus bagi kita begitu dasar bagi harapan dan pengalaman kita. Jadi nanti kita akan lihat. Saya akan mencoba menjawab ini secara pribadi. Mungkin juga dapat Anda jawab juga pertanyaan ini secara pribadi masing-masing kita. Tapi mari kita lihat pertama-tama bahwa kita sedang berada dalam satu peperangan rohani. Ya. Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa melihat musuh kita. Kita tidak bisa melihat apa rencana-rencana, metode-metode. Kita sudah pelajari ya. Arti kata metode-metode itu ya. Metode-metode licik setan. Tetapi kita sedang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan ide bahwa musuh kita adalah kegelapan tersebut. Iblis dan malaikat-malaikat jahatnya ini juga tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Perhatikan sekali. Mari kita perhatikan ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 katakan, memang kami masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Jangan kita berjuang secara duniawi. Kita berjuang secara duniawi, kita melihat musuh kita, kita menghindar. Ada musuh di situ, kita bisa apa? Lari atau melawan dan lain sebagainya. Tapi bukan begitu. Kita tidak dapat melawan musuh kita yang tidak dapat kita lihat ya. Jadi jangan kita berjuang secara duniawi. Karena ayat 4, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Ya, keangkuhan manusia yang coba untuk menyamai Allah. Manusia dengan berpikir bahwa kami sudah akan menyamai Allah seperti orang-orang di Babel yang membangun menara Babel untuk menyamai Allah yang maha tinggi, mencapai pintu gerbang Allah, Babel. Ya. Keangkuhan manusia. Untuk apa? Apa ini keangkuhan manusia? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kekuatan kita hanyalah di dalam Kristus. Itulah sebabnya pelajaran kita tadi kita sudah baca juga ayatnya mengajak kita karena musuh kita ini kita tidak dapat lihat. Kita jangan sampai tidak tahu. Dan bahasa yang digunakan Alkitab supaya jangan kita tidak tahu adalah jangan kita tertidur, tidak tahu apa-apa, jangan kita terlena. Jangan sampai tertidur, jangan sampai terlena. Kita harus tahu ada usaha-usaha yang tidak kelihatan. Yang seakan-akan itu tidak ada masalahnya, tidak ada dosanya, tapi sesungguhnya itu bahaya ya. Roma 13 ayat 11 katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk apa? Bangun dari tidur. 1 Tesalonika 5 ayat 6.
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan apa? Sadar. Orang lain mungkin kita dapat tertidur, kita dapat jatuh, tapi kita tetap memiliki apa? Kekuatan Tuhan yang dapat menjadi bagian kita. Kita harus sadar. Kita harus sadar tentang apa? Sadar tentang apa? 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Terhadap apa? Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dapat ditelannya. Jadi dengan kata lain, jangan tertidur, artinya jangan terlena, artinya apa? Jangan sampai kita tidak mengetahui, jangan sampai kita tidak mengenal dua hal. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai kita tidak tahu metode kelicikan-kelicikan setan. Dan yang berikut juga lebih penting daripada kita tidak mengetahui metode kelicikan setan adalah bahwa jangan sampai kita tidak mengenal kuasa dan kekuatan Allah untuk melawan kelicikan setan dan memperoleh kemenangan atas metode-metode kelicikan setan tersebut. Jadi ini kita lihat, kita sedang menghadapi musuh yang sedang kita hadapi. Dan seperti ini satu statement yang tadi saya pikir-pikir tadi sore waktu saya sedang mempelajari pelajaran kita, saya pikir ini peperangan rohani ini bagi saya tuliskan di sini ya, bahwa peperangan rohani yang kita sedang hadapi itu adalah bagaikan kita sedang menghadapi pandemik ya. Kita tidak dapat melihat virus pandemik tersebut ya. Kita tidak dapat melihat sang musuh kecuali mungkin pakai mikroskop mungkin ya. Kita tidak dapat melihat sang musuh, tetapi di dalam peperangan rohani ini kita dapat melihat dan menyaksikan akibat daripada serangannya. Kita tidak melihat metode-metode kelicikan setan, tapi tanpa kita sadar, kenapa keluarga kita berantakan? Kenapa hubungan saya itu atau sikap-sikap saya itu menyebabkan sahabat-sahabat itu meninggalkan saya dan lain sebagainya. Kenapa hal ini terjadi? Tanpa kita sadar, kita dapat terjerumus seperti kita dapat kena apa? Virus COVID-19 ya, yang tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat menyaksikan dan mengalami akibatnya. Itulah sebabnya kita harus dikatakan berjaga-jaga, mengenal ya. Kita harus memiliki pengenalan, kita harus memiliki pengetahuan, pengenalan dan pengetahuan. Pengetahuan itu sangat apa? Memiliki kuasa. Ada statement katakan knowledge is power. Pengetahuan itu ada kuasanya ya. Tanpa pengetahuan maka kita akan tidak mengetahui kebenaran ya, tidak mengetahui kebenaran. Itulah sebabnya Hosea 4 ayat 6 katakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kita seringkali menolak untuk mengenal firman, mengenal Allah, menolak untuk mengenal firman Tuhan. Marilah kita lihat ini. Saya pernah terus terang saja, saya pernah jujur saja ya. Saya pernah ada satu masalah besar yang saya hadapi ya, yang pada saat kami tiba di Amerika Serikat ya. Pada saat kami tiba di Amerika Serikat, tidak seperti di Ethiopia. Di Ethiopia, waduh, internetnya itu setengah mati, saudara. Kami kalau ini mau ada internet, kami harus pergi ke library dan lain sebagainya ya. Tapi begitu sampai di Amerika, waduh, internetnya itu begitu hebat, begitu cepat dan lain sebagainya. Sehingga apa ya? Tadinya kalau di Ethiopia, aduh, saya sekali seminggu saja boleh. Pertama kali kami datang di Ethiopia, kami kalau mau jawab email itu harus sekali seminggu kami harus pergi ke kota terdekat namanya kota Shashamane. Kami pergi ke internet cafe. Disitulah kami balas email ya kalau ada email dan lain sebagainya ya. Tapi waktu kami tiba di Amerika, waduh, internetnya itu tidak ada bayar per menit. Di Ethiopia bayar per menit. Sehingga pada saat tiba di Amerika, waduh, senang sekali melihat Facebook ya. Senang melihat YouTube ya, melihat YouTube. Waduh, berjam-jam terus terang. Saya harus jujur. Berjam-jam saya dapat menggunakan untuk melihat Facebook orang ya, atau berjawab, atau saya post sesuatu lalu orang jawab post saya jawab lagi. Jadi kadang-kadang sampai harus berdiskusi atau berkelahi di Facebook ya, atau berkelahi di Facebook. Saya pernah melakukan hal tersebut. Berkelahi di Facebook, di wall Facebook. Saya tanpa saya sadari telah mengalami apa yang dikenal dengan istilah digital addiction. Saya menjadi kecanduan dengan apa? Dengan internet, kecanduan dengan Facebook, YouTube dan hal tersebut ya. Dan tanpa saya sadari, saya sedang terjerumus dengan kata lain ya. Saya sedang terjerumus. Padahal pembuat apa? Pembuat smartphone sendiri ya. iPhone designer, ini iPhone ya. iPhone designer sendiri sudah mengetahui bahwa apa yang mereka
bahwa iPhone yang mereka buat ini dapat menimbulkan kecanduan. Itu sudah secara terbuka dinyatakan oleh desainer dari iPhone pada saat mereka membuat misalnya eternal scrolling dan lain sebagainya. Itu semua sudah diatur sedemikian rupa. Dan seperti tadi malam saya katakan kita berada di echo chambers. Jadi segala sesuatu itu telah didesain supaya kita tidak akan pernah berhenti scroll down ya. Selalu kita mau lihat terus apa ini akan muncul, apa yang akan muncul berikutnya. Video apa yang akan muncul di Facebook Watch kita dan lain sebagainya. Reels apa yang akan muncul. Ya, itulah sebabnya bukan hanya desainer iPhone. Melinda Gates sendiri, istri daripada mantan istri mungkin lebih tepat ya. Mantan istri daripada Bill Gates, dia tidak mau kasih iPhone itu kepada anak-anaknya. Dia hidup di dalam dunia digital. Melinda Gates hidup dalam dunia digital. Dia katakan apa? I spend my career in technology. Saya menggunakan waktu saya di bidang teknologi. Tetapi saya tidak siap untuk melihat efek daripada teknologi smartphone ini terhadap anak-anak saya sendiri. Jadi dia larang. Bayangkan, anak-anak Bill Gates ya, yang sekarang sudah dewasa sih, itu waktu mereka masih kecil tidak diberikan smartphone, ya, tidak diberikan smartphone. Pada mulanya kami juga tidak berikan smartphone pada anak-anak kami waktu kami baru tiba di Amerika. Tapi ya ada yang kasih hadiah ya, kepada mereka. Akhirnya mereka menggunakan smartphone. Kenapa? Karena baik seperti Melinda Gates sendiri mengetahui pendidikan demi pendidikan yang mengatakan bahwa pada saat Anda memberikan smartphone ini kepada anak-anak Anda, itu sama saja. Pada saat kita berikan smartphone ini kepada anak-anak kita, itu bagaikan kita memberikan 1 gram kokain, 1 gram obat-obat narkoba, kokain kita berikan kepada anak-anak kita. Dan apa akibatnya? Waduh, itu bukan hal yang lebih baik dapat terjadi. Ya, mohon maaf, saya tahu ada begitu banyak hal yang positif tentu saja dari sosial media. Tadi di doa buka Ketua Lelaki berbicara bagaimana acara kita kiranya dapat diikuti melalui Facebook, melalui YouTube dan sosial media lainnya. Kita menggunakan sosial media. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, seperti saya dulu, maka kalau saya tidak berhati-hati maka kita dapat terjerumus kepada kecanduan sosial media. Ya, setelah melihat mungkin video acara ibadah kita, biasanya muncul ada video lainnya di bawahnya, dan itu kita nonton terus sampai kita harus berjam-jam, berjam-jam kita habiskan hanya untuk menonton, melihat orang lain punya Facebook, menonton wall-nya apa yang orang lain sedang makan, apa sahabat saya di California lagi makan siang makannya apa, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi apa? Menjadi bagian kita. Dan kalau ini terjadi kepada anak-anak remaja, addiction ini seperti kokain. Dan penelitian sudah menunjukkan the more the anak-anak remaja yang menggunakan, lebih banyak mereka menggunakan waktu mereka di cellphone mereka. Lebih tinggi tingkat untuk mendapat depresi dalam kehidupan mereka. Penelitian demi penelitian ya. Ada bukan hanya mereka depresi untuk bunuh diri. Lebih banyak sekarang anak-anak. Saya tidak usah berikan statistik bagaimana anak-anaknya mulai 10 tahun, 12 tahun mulai bunuh diri karena mereka merasa ada yang kurang ya dari sosial media mereka. Ini sehingga tidak heran penelitian juga menyatakan, ada penulis buku Dr. Jen Twenge ya, penulis iGen ya, dikatakan bahwa masalah mental health yang terbesar yang sedang terjadi di Amerika saat ini atau di dunia adalah masalah oleh sebab apa? Anak-anak kita yang menggunakan smartphone yang lainnya. Nah, apa dari smartphone ini yang kira-kira apa bahayanya, pendeta? Mungkin Anda tanyakan. Begitu ada banyak mungkin ya. Tapi mari kita lihat satu poin yang dinyatakan. Yang saya pernah alami juga. Terus terang saja, saya pernah alami yaitu the rise of instant gratification culture. Ya, pada saat 16 tahun lalu diluncurkan, iPhone diluncurkan ya. Di bulan Juni tanggal 29 2007, maka umat manusia itu apa? Tadinya kalau mau lihat apa-apa ya kita melalui laptop tapi sekarang di mana saja kita dapat melihat apa? Melihat postingan kita, melihat gambar-gambar kita. Kita dapat melihat misalnya berapa banyak orang yang angkat jempol terhadap khotbah saya malam hari ini, mungkin begitu ya. Berapa orang yang di komen, kalau saya melihat, banyak sekali nih yang angkat jempol untuk khotbahnya Pendeta Rantum, mungkin seperti begitu ya. Dulu mungkin ya bukan
saya sudah sedikit lebih bertobat mungkin ya. Tapi foto-foto saya ataupun postingan saya dulu saya taruh di wall. Berapa orang nih yang setuju dengan ide saya ya. Saya lihat tangan-tangannya, aduh senang sekali saya rasa ya. Sumringah saya, banyak sekali jempol-jempol yang diangkat untuk melihat foto-foto saya. Itu menjadikan apa? Saya rupanya ada orang-orang yang suka ini dengan foto-foto saya ini. Karena jempol-jempol yang diangkat. Jadi instant gratification. Ya, gratification adalah apa ya? Instant gratifikasi, kepuasan yang secara instan dapat kita miliki ya. Tetapi instant gratification ini ada seperti pendidikan dari Bucknell University, ada dark side-nya. Ada dia punya apa? Dark side. Ada sisi kegelapannya. Ada sisi kegelapannya. Saya mencoba untuk melidiki dari pandangan sudut rohaniawan Kristen. Ini bukan Advent, ini bukan artikel dari gereja Advent ya. Desiring God ini dari apa ya? Protestan ya. Dikatakan di artikel yang ditulis oleh Tony Reinke, ditulis apa? Satan devices. Waduh. Metode apa? Device atau alat setan. Apa yang digunakan oleh setan yang dapat setan gunakan yang lain? Pada saat kita berada di digital age ini. Pada saat kita berada di zaman digital pada saat ini. Coba kita lihat satu statement yang dinyatakan. Ini dalam bahasa Inggris. Saya coba bacakan dalam bahasa Indonesianya. Instagram, Snapchat, dan TikTok menghasilkan kontes kecantikan digital. Elicit from them something of digital beauty pageant. Ya. Seperti ada suatu kontes kecantikan digital bagi anak-anak muda kita. Ya, dikatakan, ya. Perlombaan untuk dapat apa? Mengesankan. Untuk dapat apa? A race to impress, supaya kita dapat apa? Memberikan kesan. Siapa yang lebih cantik nih foto-fotonya nih? Waduh, saya berhasil nih. Saya sudah pernah ke sini, ke situ. Nih lihat foto-foto saya nih ya. Jadi untuk dapat memberikan kesan yang mendalam kepada orang yang melihat ya. Perlombaan untuk mengesankan dengan kecerdasan ya, kita adu-adu ide di wall Facebook kita untuk dapat apa? Memberikan kesan dengan adanya kepercayaan diri kita atau daya tarik seks kita bahkan, or sex appeal ya. Sex appeal atau kekayaan. Banyak influencer itu bahwa hebat sekali, mobilnya hebat, rumahnya hebat, mewah, kekayaannya begitu hebat. Ya kita lihat itu dia ya. Namun dikatakan, but under this ambitiously, dikatakan apa? Namun di bawah dorongan ambisius untuk berbagi kapan saja, entah siang atau malam, masih ada rasa tidak aman yang tidak terlalu terasa. Walaupun saya sudah melihat, banyak orang, ini foto saya ini sudah berapa orang angkat jempol. Kadang-kadang merasa puas. Kenapa si A itu atau si B kok dia tidak angkat jempol ya? Kenapa? Apa dia kurang suka dengan saya ini atau apa? Ya, kita seringkali merasa begitu ya. Jadi masih ada rasa tidak aman yang tidak terlalu terasa. Ketika remaja gagal untuk memberikan kesan atau mengesankan, dan sebuah gambar atau selfie atau video itu berada di dunia digital yang tidak disukai, yang tidak dicintai dan tidak dibagikan, tidak di-share, hal itu menimbulkan keraguan pada diri kita. Orang-orang kurang senang ini dengan saya ya. Kurang senang dengan saya ya. Dan di balik semua kekecewaan digital itu terdapat janji palsu bahwa sebuah perangkat ini akan membuat saya lebih mengesankan di mata rekan-rekan saya. Lihat ini saya ini. Waduh, saya ini hebat. Saya punya video, saya punya foto di jempol-jempolin dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan apa? Kesan ya. Ya, memberikan kesan. Tetapi, inilah ya. Ini di bagian kanan Anda, yang paling kanan Anda bisa baca. To enter a social media platform. Dikatakan apa? Untuk memasuki platform media sosial atau sosial media, berarti kita sedang memasuki teater virtual peperangan rohani. Media sosial atau sosial media adalah perang spiritual. Waduh, ini bukan orang Advent yang tulis ini ya. Dikatakan social media is spiritual war. Ini bukan hanya untuk anak-anak muda dikatakan ya. Kita semua dikatakan. Oleh karena itu kita semua ya. We all continue to create. Kita semua terus menciptakan kehadiran digital tanpa akhir, tanpa batas di hadapan orang lain. Kita semua membutuhkan dan berkali-kali ponsel kita tidak memenuhi janji-janji tersebut. Setelah kecanduan ponsel pintar kita ini, smartphone kita ini, kita dihadapkan pada peningkatan kecemasan, depresi, dan kesepian. Ya, adakah kita ya pada saat kita melihat semua yang ada di sini,
Mari saya pernah merasakan itu. Saya melihat semua video-video, bahkan video lucu sekalipun saya lihat semua. Lalu saya habisi 2 jam, 3 jam saya pernah habis. Hanya di satu kali duduk ya, saya duduk, saya lihat semua, lihat orang punya video watch di Facebook dan lain sebagainya. Aduh, apakah saya memiliki hasil yang baik dalam kehidupan ya? Bukan hanya anak muda, adult feel the same tension. Orang dewasa merasakan ketegangan yang sama, terpikat ke ponsel kita dengan janji-janji palsu yang sama. Ya, bahwa kecerdasan, kreativitas, dan kecemerlangan saya akan membuat orang lain terkesan. Dan kalau orang lain terkesan, maka saya akan bangga, saya akan puas. Kita tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena kita sedang mencoba untuk memuaskan dahaga kita, tapi yang kita gunakan adalah meminum air duniawi atau air asin. Semakin kita minum air asin, semakin kita akan haus. Kepuasan kita bukan di atas jempol-jempol orang, bukan banyak atau kurangnya share yang orang buat, tapi kepuasan kita adalah satu persekutuan kita dengan Tuhan. Itu saya sudah alami, saudara. Ya, saya sudah pernah terjerumus dengan digital addiction ini ya. Nonton semua video-video di Facebook ya. Melihat semua wall Facebook orang-orang lain dan lain sebagainya, tidak membawakan kepuasan. Terus terang saja, tidak memberikan kepuasan dalam hidup saya. Itulah sebabnya dalam satu bukunya, Nicholas Carr dalam bukunya What the Internet is Doing to Our Brain, waduh dikatakan The Shallows, itu semua kenikmatan pada saat orang kasih jempol dan lain sebagainya, kenikmatan melihat video-video Facebook, YouTube dan lain sebagainya, itu hanya akan membawakan apa ya? Tidak semua tentu saya, kalau video rohani atau apa ya yang membawa kita untuk dekat pada Tuhan, oke. Tapi kan seringkali yang kita lihat juga bukan hanya yang rohani ya. Kita melihat mungkin hal-hal yang mungkin tidak membawa kedekatan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya hati-hati, karena itu hanya membawakan kepada apa? The Shallows judulnya. Apa yang terjadi pada saat otak kita itu apa yang terjadi dengan otak kita di zaman internet ini. Itulah sebabnya dia memberikan 3 amaran. Ya, di dalam bukunya Nicholas Carr dia memberikan 3 amaran. Dia katakan apa? Be conscious, sadarilah situasi dan emosi yang membuat Anda ingin memeriksa ponsel Anda. Kenapa? Pada saat Anda sedang berkelahi mungkin dengan suami atau istri, berkelahi dengan orang tua, anak kita. Aduh, daripada kita galau, lagi galau, udahlah bukalah Facebook, bukalah Instagram, bukalah TikTok dan apa. Mencoba untuk memenuhi kegalauan kita dengan ponsel kita. Itu hati-hati. Apakah itu kebosanan, kita lagi bosan mungkin, kesendirian, kecemasan, mungkin digantinya kita melihat bahwa itu dapat dipenuhi dengan melihat-lihat Facebook Watch, Reels, TikTok, dan lain sebagainya. Mungkin ada hal lain juga yang dapat menenangkan Anda. Apa yang dapat menenangkan saya? Puji Tuhan ya. Setelah saya mengambil keputusan, saya tidak mau kecanduan Facebook, saya tidak mau kecanduan sosial media. Maka saya memikirkan hal-hal yang dapat saya lakukan, gantinya apa? Gantinya hanya terus-menerus kecanduan ini. Mungkin saya bekerja, ya menyusun khotbah. Mungkin saya dapat mengatur rumah, mengatur rumah saya, dirapikan dan lain sebagainya, atau hal-hal lainnya yang dapat saya gunakan. Angkat telepon untuk mungkin bicara dengan orang lain, berdoa dengan orang lain. Itu yang dapat kita lakukan, ya, yang dapat mungkin memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bersikaplah kuat saat ponsel Anda berbunyi atau berdering. Saya mohon maaf, seringkali ada orang yang tulis kepada saya tidak sering angkat, terus terang saja. Kalau ada orang yang mau teks kepada saya, kadang-kadang saya baca, cuman saya mau mengambil waktu saja, kapan saya bisa baca. Tapi saya tidak selalu mendengar ada notification. Ya. Saya tidak gunakan itu lagi. Tidak semua notification saya turn it off. Ya. Jadi bersikaplah kuat saat ponsel Anda berbunyi atau berdering. Bila Anda tidak selalu harus menjawabnya, bahkan Anda bisa menghindari godaan dengan mematikan sinyal peringatan, mematikan notifikasi dari ponsel ini. Yang ketiga, disiplin untuk tidak menggunakan perangkat Anda dalam situasi tertentu. Misalnya, saat Anda bersama anak-anak, mengemudi atau sedang rapat, atau pada jam-jam tertentu, misalnya antara jam 9 malam dan 7 pagi. Saya tidak akan pernah angkat. Ya. Makanya waktu lalu ada orang yang ingin memberitahukan tentang keadaan ibu kami. Ya. Keadaan ibu kami, jadi anak kami Shaina, dia sudah dapat informasi dari Bandung, karena dari Bandung telepon ibu kami yang berada di ICU. Tapi kami tidak pernah taruh ponsel ini di dekat waktu kami tidur. Ya, kami tidak pernah taruh ini di samping tempat tidur kami. Kami taruh itu di ruang tamu. Jadi tidak terdengar. Jadi telepon dari Bandung, telepon dari anak kami, Shaina.
untuk memberitakan bahwa ibu kami ada di ICU, kami tidak dengar. Sampai Shaina, anak kami harus telepon Ketua Aaron Manopo, telepon Brami Tilaar, lalu mereka harus paksa masuk ke dalam apartemen kami. Dengan kata lain, baru bangunkan kami yang sedang tertidur. Jadi literally Brami masuk ke kamar kami untuk apa? Untuk bangunkan kami, untuk menerima telepon emergency kami. Kenapa? Karena kami sudah ambil keputusan pada saat kami tidur, tidak ada telepon itu di samping tempat tidur kami. Jadi kita harus menggunakan apa? Disiplin, ya. Jadi ada waktu makan tidak boleh ada telepon di atas meja makan. Itu satu keputusan kami, ya. Jadi pada saat mengemudi, apalagi ya, istri saya kalau mau jawab, istri saya jawab, atau kami pakai Bluetooth untuk jawab dari itu, ya. Jadi ada saat-saat tertentu kita tidak pakai ini dia, ya, jam-jam tertentu. Ya, dan dikatakan Anda akan terkejut dan senang menemukan kembali kenikmatan mengendalikan perhatian Anda. Jadi seringkali Pak, saya telah mengalami bagaimana saya pernah terperangkap dengan ponsel addiction ini, ya, melihat Facebook berdiskusi, berdebat, beradu argumentasi, marah-marahan di Facebook dan lain sebagainya. Tapi saya kemudian sadari bahwa bahwa saya telah menjadi orang fasik. Orang fasik yang tertangkap dalam kejahatannya, Amsal 5:22, dan terjelat dalam tali dosanya sendiri. Ya, ini semua peperangan ini sedang apa? Sedang berada. Kalau kita tidak hati-hati, ada hal yang positif dari sosial media. Anda sedang mendengar firman Tuhan ini melalui sosial media, tetapi seringkali itu dapat meretakkan keluarga karena masing-masing berada dalam dunianya masing-masing, ya, dan kita berada dalam satu situasi yang berbahaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan. Bagaimana mengatakannya? Seperti saya alami. Bagi manusia itu mungkin tidak mungkin, ya. Bagi manusia seringkali dalam kegalauan ingin tertarik melihat Facebook, melihat TikTok, melihat segala macam. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, ya, yang dikatakan dalam Matius 19:26, bagi manusia mungkin tidak mungkin itu dapat terjadi. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kemenangan itu Tuhan sudah jamin. 1 Yohanes 5:4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada saat saya membawakan firman Tuhan dari malam ke malam, dari malam ke malam, saya pribadi memiliki iman yang semakin dikuatkan. Firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam kehidupan saya. Membantu saya untuk lebih kuat, ya. Membantu saya untuk lebih kuat, untuk mengalahkan keinginan-keinginan untuk melihat video-video TikTok dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena kemenangan itu Tuhan yang memberikan kepada kita, kepada saya. 1 Korintus 15:57 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan itu bukan dari kita, dari Tuhan yang memberikan kemenangan. Dari firman-Nya, dari doa-doa yang kita layangkan, dari Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Dan berikutnya, Amsal 21:31 katakan apa? Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Beberapa tahun lalu, kami di jemaat mengadakan apa yang kami bawakan pada saat itu, Fisdak Challenge. Ya, ini menjadi salah satu turning point, ya, dari beberapa turning point. Ya, satu turning point dalam kehidupan saya pribadi. Saya mengambil satu tekad dan saya undang seluruh umat Tuhan di jemaat Fisdak pada saat itu. Untuk apa? Selama 3 hari tidak ada sosial media, ya, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, Snapchat, Instagram, bahkan tidak ada YouTube, tidak ada selama 3 hari. Kita putuskan ya di jemaat. Oke, kapan kita mulai? Selama 3 hari ya. Jadi tidak ada video, tidak ada tablet, tidak ada komputer, kecuali memang kalau Anda harus buka komputer untuk bayar tagihan dan lain sebagainya, kecuali untuk bekerja. Tapi di luar itu tutup komputer Anda, tutup tablet Anda, tutup komputer Anda. Tidak ada bahkan televisi. Ya, memang teknologi detox ya. Tidak ada televisi, bahkan untuk berita, untuk sport, selama 3 hari saya tantang anggota saya, jangan ada televisi, jangan ada televisi. Tidak ada game, tidak ada video game, tidak ada PlayStation, ya. Tidak ada smartphone, kecuali kalau kita sedang berjalan mungkin untuk Uber, atau mungkin kalau untuk Anda ya, kalau mau mendengar hanya dari jam di acara ibadah kita saja, tapi sesudah kelar acara ibadah, tutup kembali smartphone Anda. Jadi selama 3 hari tidak ada smartphone, ya, tidak ada smartphone. Apalagi kita lakukan waktu itu ya. Pada saat itulah saya mengundang umat di Jemaat Fisdak untuk apa? Menggunakan waktu itu untuk membaca Alkitab, mempelajari sekolah Sabat,
dan mempelajari renungan. Ya, jadi waktu yang tadinya kita kan pulang kerja, biasanya pulang kerja orang-orang ya, aduh senang mau lihat Facebook, mau lihat orang punya status dan lain sebagainya. Gantinya kita duduk untuk melihat status, baca Alkitab, baca renungan harian kita, baca sekolah sahabat, pelajaran sekolah sahabat. Jangan apa? Jangan bahkan membaca Alkitab dari apa? Dari smartphone kita. Jangan tergoda untuk berada dekat dengan smartphone kita. Apalagi kita lakukan? More time to pray, lebih banyak waktu untuk berdoa. Lebih banyak waktu untuk berbicara. Gantinya kita berbicara, buka Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Kita bicara dengan Tuhan, kita bicara dengan sahabat-sahabat kita. Kunjungi teman lain di rumah mereka atau apartemen mereka. Itu yang saya undang mereka ya. Baca buku, baca magazine, baca newspaper. Jangan baca itu dari apa? Dari smartphone. Jangan baca itu dari smartphone. Lalu apa? Memiliki berolahraga. Secara exercise dan lain sebagainya ya. Lalu mungkin Anda akan belajar memasak atau apa, mendengarkan musik ya. Jangan dengarkan musik dari YouTube atau apa ya, tapi langsung dari apa? Dari tape atau apalah ya dari sini. Dan tidur dengan lebih lama dengan kata lain. Dan ini dicoba. Dan saya mendapatkan feedback yang cukup positif dari anggota-anggota Jemaat Fisdak ya pada saat ini kami lakukan. Bagaimana mereka memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Mereka merasa lebih bahagia. Ya, mungkin inilah sebabnya saya tantang kita semua. Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, coba 3 hari tidak ada ini semua. Kecuali sekali lagi kalau sekalipun Anda bilang oke, 3 hari ini kita nggak mau dengar acara sekolah sahabatnya Peter Rantu. Kalau memang itu sudah tekad Anda sama sekali tidak mau pegang ini dia, tinggalkan ini dia. 3 hari tidak ada sama sekali. Biarkan fokus kita. Ya 50 tahun lalu atau berapa puluh tahun lalu ya, sebelum ada smartphone juga kita bisa gitu ya. Kita bisa hidup tanpa adanya smartphone ya. Jadi itulah sebabnya saya tantang kita semua untuk melihat bahwa di dalam kekuatan Allah yang Allah berikan, maka segala sesuatu untuk mengalahkan tantangan ini. Salah satu tantangan yang kita hadapi, smartphone ini atau smartphone addiction ini. Maka bersama dengan Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Saya berdoa jika Anda mencoba 3 hari itu, maka kemenangan akan dapat menjadi bagian Anda, menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.